Bagus pertamanya, tapi lama-lama dia minta lanjut untuk berhubungan lagi dan saya mengiyakan. Karena saya berhubungan juga lewat HP, jadi banyak hal yang harus saya sembunyikan. Anak saya juga bilang, "Papa itu ndak setia sama mama." Dalil saya bilang, "Oh, saya ndak lakukan itu, saya kan sudah bertobat, saya pelayanan kok." Iya, nama saya Yeremia Widikasono. Saya pernah sekolah Alkitab tahun 2000 di Palembang dan menikah di tahun 2001. Jadi saya mulai pelayanan di tahun 2001. Di tahun itu saya langsung mengalami banyak hal. Jadi saya jatuh di perselingkuhan dengan seorang perempuan dan banyak hal terjadi yang ada dalam hidup kami sekeluarga, terus juga di pelayanan akibat dari perselingkuhan ini. Jadi sepertinya secara manusia sepertinya saya tidak diperlakukan tidak adil oleh gereja karena saya harus dipindahkan di tempat lain dan tempat pelayanan saya sudah oke, tapi saya dipindahkan tempat lain dan harus mulai kembali dengan hal-hal yang dari nol. Saya berpikir, wah ini tidak adil lah begini-begini. Terus istri saya juga sakit-sakitan dan banyak hal yang membuat saya membenarkan diri bahwa saya kok terimanya seperti ini. Tapi ternyata tahun 2019 saya jatuh dengan perempuan dan perempuan ini adalah masa lalu saya. Jadi sudah pernah saya kenal, sudah pernah ketemu fisik dan saya bilang itu masa lalu saya, tapi tahun 2019 itu sudah lama kami tidak jumpa, kami jumpa lagi. Dan ya tadinya begitu, dari biasa-biasa, dari cuma cerita-cerita, dia cerita kehidupannya, saya cerita, terus bagus pertamanya, tapi lama-lama akhirnya menjurus ke hubungan yang bicara tentang masa lalu, dibicara tentang masa lalu dan akhirnya dia minta lanjut untuk berhubungan lagi dan saya mengiyakan. Ekonomi saya mulai sedikit demi sedikit turun dan akhirnya terjun bebas ke bawah, hancur. Hubungan saya dengan istri saya juga mulai tidak bagus lagi dan puncaknya ya istri saya bilang bahwa dia no love lagi. Tidak ada cinta lagi, dia pernah bilang begitu sama saya. Jadi anak saya juga mulai bilang kepada saya bahwa papa itu tidak setia sama mama. Ada banyak pemberontakan yang dia pikir papa saya ini jahat sama mama saya. Jadi ya mungkin karena dia terbawa sakit hati, banyak hal keburukan yang ya saya bilang lagi karena istri mungkin dia sudah lama berhubungan dengan kita, jadi dia punya feeling yang kuat bahwa suami saya ini melakukan hal yang tidak baik. Dia sudah berapa kali ingatkan, dia sudah berapa kali ngomong sama saya supaya saya balik, tapi saya dengan dalil saya bilang, "Oh, saya tidak lakukan itu, saya kan sudah bertobat, saya pelayanan kok, saya melakukan yang tidak buruk." Terus saya bilang, "Saya dengan perempuan ini cuma berteman doang, ya ndak ada apa-apa." Dan ya itu karena saya berhubungan juga lewat HP, jadi banyak hal yang harus saya sembunyikan. Jadi kalau kami sudah ngobrol atau kami sudah apa, semuanya saya delete supaya tidak ketahuan sama istri saya. Ada banyak cara manusia untuk bersembunyi, tetapi kalau Tuhan mau singkapkan dengan sangat mudah Tuhan singkapkan. Jadi ada banyak jalan yang Tuhan buat supaya saya balik sama Tuhan. Pertama saya ketemu dengan Pastor Daniel. Waktu itu istri saya karena istri saya dalam pergumulan, dia juga pergumulan dalam kesehatan, terus ketemu dengan Pastor Daniel dan didoakan. Dari situ saya ketemu dengan Pastor Daniel dan Pastor Daniel juga sudah banyak ngomong dengan saya dan bicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan
pemberesan. Jadi dia bilang, "Kalau Bapak ingin Ibu sehat, ingin semua sehat, ingin semuanya oke, ekonomi juga oke, mulai dengan pemberesan. Mulai dengan pemberesan dengan keluarga, mulai pemberesan dengan, istri, anak-anak, orang tua, atau dengan orang-orang yang mungkin punya sakit hati dengan Bapak." Jadi, setelah saya mulai dengan pemulihan, setelah dengan Pak Daniel, istri saya juga sudah, rutin ikut doa pagi, sudah rutin ikut doa pagi. Dan karena saya waktu itu saya sudah bilang putus, tetapi si perempuan ini masih sering datangi saya, jadi, saya bilang, saya masih kayak jinak-jinak merpati, jadi kadang saya kasih peluang, kadang saya tarik diri, kadang saya kasih peluang, saya tarik diri. Jadi saya mau bilang gini, kalau kalau kita masih main-main, iblis itu pinter, Pak. Jadi sebenarnya saya sudah ambil keputusan, saya sudah bilang sama Pak Daniel, saya sudah bereskan sama istri saya, tapi di balik itu saya masih sering bangun hubungan dengan perempuan ini. Saya ketemu dengan Pak Daniel itu kan bulan Oktober. Jadi November, Desember itu tidak seinten kemarin sih, tapi tidak seinten yang sebelumnya, tapi masih bangun hubungan. Dan perempuan ini masih beri kesempatan, jadi masih buka hati, masih menggoda saya untuk join lagi, untuk gabung lagi, untuk berhubungan lagi gitu. Dan kalau aku bilang gini Pak ya, saya sudah ambil keputusan tapi masih ngambang. Karena istri saya tiap pagi ikut doa, dia juga sering paksa saya untuk ikut doa, meskipun kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang enggak. Sering dia paksa-paksa terus, dia selalu terus ingatkan saya. Jadi, "Pak, kalau kita mau pulih, ayolah balik lagi ke pelayanan. Kalaupun tidak balik ke mimbar, tidak balik ke ini, yang penting kita pelayanan. Pokoknya balik ke pelayanan Tuhan." Karena mungkin melayani kan tidak harus di mimbar, melayani kan bisa cari jiwa, melayani kan bisa ini, bisa ini. Jadi dia terangkan begitu. Terus Ya. beberapa hari kemudian dia bilang, "Ini ada pelatihan seperti ini, kamu mau enggak?" Katanya. "Ini kan pelatihan untuk menjangkau jiwa, untuk menangkan jiwa untuk Tuhan, untuk begini." Dia ceritakan tentang Harvest Ministry. Dan meskipun saya pasif, tapi setiap pagi saya ikut dan saya dengar, saya lihat, terus ada berapa kali KKR, saya juga lihat, tapi pasif Pak, pasif. Jadi saya cuma peserta melihat saja. Sangat luar biasa, sangat mempengaruhi, sangat berdampak, sangat memberkati. Jadi saya begitu kalau saya bilang gini ya, saya bersyukur punya istri yang sangat sangat baik, saya bilang, sangat menolong, sangat mengasihi, mencintai aku. Terus, dan saya bilang Tuhan bisa punya banyak jalan untuk supaya saya kembali kepadanya. Dan saya lihat Tuhan pakai media lewat doa setiap pagi, lewat bertemu dengan orang-orang yang ada di Harvest Ministry untuk membawa saya balik kepada Tuhan, membawa saya untuk sadar dari bertobat dari perselingkuhan dan kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan buat hidup saya. Kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak kelihatan oleh orang bahwa Anda sedang berselingkuh, tetapi mata Tuhan melihat. Dan
tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saya bilang, kalau Anda masih tinggal dalam perselingkuhan, saya mau katakan bahwa sebaiknya Anda ambil keputusan untuk tinggalkan perselingkuhan itu. Karena saya bilang dampak dari perselingkuhan itu sangat menghancurkan. Menghancurkan hidupmu, menghancurkan pekerjaanmu, menghancurkan pelayananmu, menghancurkan keluarga, menghancurkan semuanya. Jadi saya bilang sepertinya indah, tapi itu tipuan iblis untuk membawa Anda kepada kehancuran. Jadi kalau nasihat saya lebih baik berhenti, tinggalkan. Don, saya merasa bahwa saya itu udah nggak layak lagi, saya seperti sampah gitu. Bahkan suami saya itu pernah juga ambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga saya, rumah tangga kami, dan saya seperti seolah-olah itu banyak sekali kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa sakit hati, saya merasa nggak ada artinya lagi, dan akhirnya saya sakit, benar-benar kesehatan saya drop luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, saya seperti seolah sendirian waktu itu. Karena apa? Banyak keluarga saya juga menghakimi saya gini, untuk apa kamu pertahankan rumah tangga kamu? Udahlah, terima aja keputusan suami kamu, pisah aja. Untuk apa kamu mempertahankan suami yang seperti ini? Terus kata-kata seperti itu, firman Tuhan juga ngomong kalau apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan saya mau tetap mempertahankan rumah tangga saya, apapun yang terjadi, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Dan akhirnya saya cuma berserah sama Tuhan, saya terus berdoa, dan akhirnya suatu hari suami saya datang, saya juga ingin didoakan. Aku mau didoakan. Aku mau baca firman Tuhan lagi. Dan pada akhirnya dia juga datang meminta maaf. Saya mau mempertahankan rumah tangga ini karena saya tahu Tuhan gak ingin kita berpisah. Dan saya tahu kalau saya itu adalah istri, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, saya punya tanggung jawab. Saya ingat selalu kalau suami saya bengkok, berarti sudah tanggung jawab saya untuk mendoakan supaya suami saya kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan Tuhan memulihkan terus segala aspek kehidupan rumah tangga kami. Puji Tuhan. Wow.